Batik. Kalau merintis usaha batik, sebenarnya ini batik memang saya melanjutkan usaha orang tua. Jadi ibu saya itu memang dari tahun 90-an sudah batik. Iya. Salah satunya memang Rizkuna yang produksi, tapi memang ringkel itu adanya di Sampang, jadi hasil Sampang. Ringkel. Kenapa menghasilkan bias ini? Ini berasal dari sebuah jahitan yang sudah dipola sebelumnya. Ya, karena masih belum berkeluarga juga. Ya. Kapan nih? Ya doain aja lah, semoga secepatnya. Antara 180 sampai 500-an. Kalau batik latar ringkel. 180 sampai 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teras Bangsa Podcast. Kali ini saya Alvin Hadi mendatangi kediaman Mbak Eva yang sudah menjadi pengusaha batik milenial di Kabupaten Sampang. Amin. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Sampean gimana? Alhamdulillah baik juga. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Siap. Oh ya, Mbak, kali ini saya akan berbincang seputar batik yang Anda geluti, Mbak, ya. Sejak kapan sih merintis usaha batik ini? Kalau merintis usaha batik, sebenarnya ini batik memang saya melanjutkan usaha orang tua. Jadi ibu saya itu memang dari tahun 90-an sudah batik. Oh, berarti bukan merintis dong? Melanjutkan. Bukan. Berarti? Saya hanya melanjutkan. Oh, melanjutkan. Tapi waktu 90-an itu ibu saya tidak melakukan usaha ini sebagai yang komersil gitu, enggak. Cuma mengisi waktu luang aja. Terus akhirnya pada tahun sekitar 2001 sampai 2004 itu mbak saya yang pertama, ini kan memang usaha bersama. Jadi mbak saya yang pertama itu mulai merintis ini dijadikan komersil. Anda berapa bersaudara? Iya, ada 5 bersaudara. 5 bersaudara, semuanya diajarin batik semua? Kebetulan iya, dan yang bisa ngebatik itu cuma mbak saya yang pertama, namanya Yati. Terus yang keempat namanya Mbak Viro. Jadi yang kedua, ketiga, dan kelima saya terakhir nggak bisa ngebatik. Saya cuma bisa ngewarnain dan udah itu aja sama ngeringkel. Berarti sampean itu termasuk saudara atau anak dari orang tua sampean itu yang terus konsisten sampai sekarang ya, Mbak? Alhamdulillah iya, karena memang yang lainnya sudah nggak ada di rumah kan. Jadi saya yang benar-benar fokus ngelanjutin usahanya orang tua ya batik ini. Saya penasaran dari orang tua Mbak itu. Awal mulanya dapat dari mana sih ilmu batiknya? Kalau dapat ilmu batik, kebetulan ibu itu orang Tanjung Bumi. Tanjung Bumi. Tanjung Bumi itu kan udah terkenal batiknya kan. Jadi ibu itu ada ilmu itu dari kecil karena beliau orang Tanjung Bumi. Pindahlah ke sini karena menikah dengan Rama. Akhirnya hanya diisi buat ngisi waktu luang aja buat batik itu. Tapi pada akhirnya Rama nggak ada. Akhirnya kita coba, ayolah kita coba usaha di bidang ini untuk mendapatkan penghasilan. Berarti awal mulanya cuma iseng nih? Iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng kemudian dikomersilkan gitu? Iya benar. Luar biasa juga ya, Bang. Jenis apa sih batik yang Anda usahakan untuk saat ini? Kebetulan memang dulu pas ibu ya itu memang batiknya tradisional gitu. Yes, batik pada umumnya, batik tulis pada umumnya. Batik tulis? Oh, batik tulis. Tahun ke tahun, terus akhirnya pindahlah kita berinovasi. Salah satunya ada jumputan tuh. Jumputan tuh kayak yang baju kayak gitu ya. Terus akhirnya pada tahun 2018-19 sampai sekarang ada namanya batik latar ringkel. Latar ringkel. Itu yang sekarang yang dikenal dari batik Sampang. Rizkuna ya? Iya. Salah satunya memang Rizkuna yang produksi, tapi memang ringkel itu adanya di Sampang, jadi khasnya Sampang. Kenapa sih, Mbak, kok memilih ringkel untuk dijadikan produksi untuk saat ini? Sebenarnya, apa sih keunggulannya gitu? Sebenarnya gini, batik itu kan semuanya sama. Maksudnya semua batik itu kan batik tulis di Pamekasan, di Sumeneb, di Bangkalan, itu semuanya punya batik tulis dan khas kan. Ada khasnya. Jadi Sampang ini khasnya memang ringkel. Oh, ringkel. Iya, jadi batik latar ringkel ini memang dijadikan khasnya Sampang. Kenapa kok
ada batik latar wrinkle lah. Ini awalnya memang kita dulu ini penelitiannya Balai Besar di Jogja, Balai Besar Batik di Jogja itu mengaplikasikan wrinkle ini di Sampang. Jadi kita belajar ke sana untuk tahu apa sih sebenarnya wrinkle. Berarti bukan murni di Sampang dong? Kalau dibilang bukan murni ya benar, memang ini penelitiannya BBKB Jogja. Berarti statement yang mengatakan wrinkle di Sampang itu salah ya, Mbak? Kalau dibilang salah ya gini loh, itu penelitian BBKB Jogja, tapi diaplikasikan secara resmi di Sampang dengan melakukan MOU dengan di BBKB Jogja. Jadi kita bukan yang ya udah ini jadi khasnya Sampang aja tanpa izin ke sana, bukan gitu. Tapi kita bilang ini khasnya Sampang sesuai dengan MOU yang sudah dilakukan dengan BBKB Jogja, bahwasannya oke, Sampang mengaplikasikan wrinkle sebagai khasnya Sampang gitu. Jadi intinya memang itu datangnya dari Jogja, ya. Tapi yang mengaplikasikan pertama kali itu di Sampang. Iya benar. Kalau di Jawa Timur wrinkle, setahu saya sejauh ini masih di Sampang ini yang masih di Sampang. Madura aja masih Sampang. Jawa Timur nih setahu saya memang masih Sampang yang mengaplikasikan batik latar wrinkle. Kenapa sih kok kayaknya nggak ada yang tertarik di dunia wrinkle itu? Mungkin ya pertama memang ini kan penelitian baru. Jadi ini baru banget diaplikasikan oleh BBKB Tahun berapa Jogja. itu? Sekitar 2018. Oh, 2018. Ya, itu baru. Terus ya memang orang kan masih fanatik batik tuh harusnya yang tradisional, yang keren banget gitu kan. Apalagi Madura harus yang merah, terus hijau, kuning gitu kan. Madura banget lah. Sedangkan kalau wrinkle ini lihat aja warnanya ungu, pink, kayak soft-soft gitu kan. Lebih modern lah kalau menurut saya. Cuma ya gitu, karena apa ya, barang baru nggak mungkin langsung diterima kan. Jadi keunggulannya ini lebih modis ya, Bang? Kalau menurut saya pribadi ya, nggak tahu ya kalau menurut orang. Kalau menurut saya ini lebih modis dan lebih enak aja lah dilihat gitu untuk anak muda gitu maksudnya. Sekarang kan kalau anak milenial nih, Mbak, ya, itu kurang tertarik dalam dunia batik tulis menulis. Jadi kalau wrinkle bisa jadi solusinya dong? Kalau wrinkle bisa jadi solusi kerajinan. Sebenarnya wrinkle itu kerajinan. Dikatakan batik ketika dia ada batik tulisnya. Jadi kalau memang ada anak muda yang aduh males banget sih sama kesenian gitu, sama batik, cobalah sama wrinkle ini. Karena kan ketika ada wrinkle, ngebatiknya juga gak terlalu lama kan, gak terlalu banyak ngebatiknya. Sisanya bisa pakai wrinkle ini. Wrinkle kan cuma sistem jahit gitu. Selagi anaknya telaten ya insya Allah sih mereka bakalan mau. Ini ya contohnya ya, gitu. Pak? Iya. Oh berarti ini yang mana yang wrinkle-nya nih? Ini yang wrinkle. Jadi bias ini namanya wrinkle. Kenapa menghasilkan bias ini? Ini berasal dari sebuah jahitan yang sudah dipola sebelumnya. Jahitan ini dihasilkan, maksudnya biasnya ini dihasilkan dari sebuah jahitan yang memang dikerut smoke, tidak terkena matahari ketika diwarnain, itu menghasilkan bias. Tapi ya harus ada kombinasi batik tulis juga ya dong, Mbak ya? Ya kalau memang pengen dikatakan batik ya memang harus ada unsur malam di situ. Unsur malam. Iya, ketika itu wrinkle saja ya ini hanya kain wrinkle, bukan batik wrinkle. Jadi ini batik latar wrinkle sebenarnya. Keren juga ya, Mbak. Lebih modis aja sih kalau menurut saya. Nggak tahu ya menurut orang-orang. Tingkat kesulitannya gimana sih, Pak? Daripada tanpa latar wrinkle? Ya sebenarnya kalau wrinkle ini lebih rumit kan, maksudnya udah ngebatik masih ngejahit kan. Cuma enaknya kalau ada latar wrinkle ini motif batiknya lebih sedikit. Tahu sendiri kan batik itu lama banget prosesnya kan, karena dia menggunakan tangan. Jadi ketika ada wrinkle ini dia meminimalisir proses pembuatan ngebatiknya. Jadi lebih sedikit lah waktunya untuk ngebatik, terus sisanya nge-wrinkle. Oh ya. Jadi lebih lama dong ya pengerjaannya ya? Lebih cepat malah. Oh bukan, lebih cepat? Lebih cepat, karena ngejahit ini nggak begitu lama, ngebatik yang lama. Kalau bicara tentang pemasaran batik wrinkle yang dari Mbak ini ya, dengar-dengar ada niat buat ekspor ke negara jiran ya, negara tetangga. Iya, kebetulan itu masih bisnis matching ya, maksudnya kita ya coba-coba dulu lah. Sekarang proses apa nih?
Sekarang ini kita lagi buat profil bisnis buat ketemu nanti B2B sama bagian Malaysia sama bea cukai di Madura. Itu untuk memperkenalkan dan menawarkan ini loh batik wrinkle gitu. Jadi 8 hari itu akan ada. Sebelum ini memang ada beberapa proses. Jadi prosesnya itu kita nggak langsung tiba-tiba buat profil gitu, enggak. Jadi pertamanya kita perkenalkan dulu ini produknya Sampang. Akhirnya bagian bea cukai itu sama pihak dagang Malaysia, oh ini batiknya sepertinya berbeda dengan batik yang lainnya gitu. Oh ya sudah, ayo kita coba pra bisnis matching dulu gitu. Asal muasalnya kok bisa sampai terdengar ke Malaysia sih? Dari Disperindak. Jadi Disperindak itu ada hubungan dengan Bea Cukai Madura. Itu yang memang rencananya Bea Cukai Madura ini akan melakukan ekspor beberapa produk sih, sebenarnya bukan batik aja yang diekspor ke Malaysia. Jadi nanti kita memang benar-benar marketing nih kita nanti. Kita menawarkan dengan satu video yang memang kain ini nggak cuma wrinkle nanti yang ditawarkan. Ada beberapa batik seperti dari Pamekasan, dari Bangkalan gitu. Jadi yang mana nih yang bakal dipilih sama Malaysia lah, itu salah satu hope-nya saya. Semoga aja nanti ini goal, semoga aja profilnya profil ini bervisual video ya? Iya, video. Memang kita khususkan untuk B2B untuk sama pedagang Malaysia. Oh gitu ya, siap. Oh iya. Bisa berapa lama sih kalau satu produksi satu kain ini, berapa panjangnya berapa ini? 2 meter. 2 meter, iya dalam 2 meter ini. Kalau 2 meter ini tergantung motif, tergantung motif 2 hari, batik. 3 hari? Seminggu bisa. Oh seminggu. Karena ada batiknya ya, karena ada batiknya dan latar wrinkle-nya. Kalau wrinkle-nya aja 2 hari mas selesai. Oh 2 hari. Kalau wrinkle-nya aja, tapi kalau ada batiknya seminggu. Ini pengerjaannya sampean sendiri atau ada karyawan atau cuma berdua sama ibunya? Yang ngerjain batik itu sebenarnya ada beberapa partner kerja lah, maksudnya yang biasa ngebatik. Tapi beliaunya ini enggak yang kesini tiap hari ngerjain batik, enggak. Jadi beliaunya ini ngambil ke rumah. Siapa saja itu, Bang? Jadi ada beberapa orang kayak orang-orang Morbato, orang Kembang Jeruk, berarti orang-orang sini, sekitar, orang sekitar. Yang memang beliaunya ini bisa ngebatik dan mau menjadi orang yang selalu ngebantu kita lah, maksudnya nggak semua orang tuh mau ngebatik ini karena berarti sampai itu nggak sendirian dong di sini? Nggak, alhamdulillahnya nggak. Terus yang kalau wrinkle ini selain orang-orang sekitar juga kita memanfaatkan santri. Jadi santri itu ketika nggak ada kegiatan mereka, santriwati ya? Iya, santriwati itu kalau nggak ada kegiatan mereka ngisi waktu ini ngeringkel sama ngewarna. Santri mana itu, Pak? Dekat di sini? Iya, di Sempung. Jadi ketika alumni, ada beberapa alumni yang sudah bekerja akhirnya ke sini. Oh, jadi sudah punya karyawan juga ya? Iya. Punya karyawan. Selain juga ada orang-orang sekitar yang juga antusias ikut membantu ya? Dibilang karyawan sih ya, anggap aja lah partner lah sebenarnya. Tanpa mereka kita bisa apa? Ada berapa banyak itu? Kalau kurang lebih 20 orang. Oh banyak juga ya? Iya lumayan. Dalam sebulan sampai berapa stok loh? Kalau wrinkle sama batik latar wrinkle ini memang kita bisa lah sebulan itu 50 biji bisa. 50 biji? Bisa karena kan ada beberapa orang. Terus kalau batik tulis itu kita nggak bisa mematok, oh ini bisa selesai sebulan ini, nggak bisa. Karena batik tulis itu kan motifnya kadang rumit. Terus yang kerja juga nggak full kerjaannya di batik. Jadi mereka tuh sebenarnya ibu rumah tangga yang masih ngelayani anaknya, suaminya, terus kadang masih bertani. Nah, di waktu luangnya dia ngelakukan batik gitu. Jadi nggak bisa aku matok sebulan ini bakalan selesai nih, nggak bisa. Tapi sampean masih fokus dong di produksi batik. Ya, karena masih belum berkeluarga juga. Ya. Kapan nih? Ya doain aja lah, semoga secepatnya. Untuk pemasaran Mbak, sampai mana saja sih? Apa cuma regional atau sampai nasional atau bahkan sampai internasional juga? Kalau dibilang internasional bisa sih dibilang gitu, cuma ya. Oh iya. Ya sebenarnya pernah ngirim, cuma gini. Kan kita tahu lah orang Madura ini banyak yang TKI kan. Oh iya. Sedangkan selera beliau ini kan ya batik Madura, batikku kan gitu. Akhirnya mereka
jual, kadang-kadang dipakai sendiri gitu, by order aja. Saya mau order ini nanti kirim ya gitu, ke Arab, ke Malaysia gitu. Tapi kalau yang di Madura ya banyak, terus di Jawa tuh rata-rata biasanya ke Jombang, terus ke Gresik, ke Lamongan, rata-rata ke situ. Sidoarjo. Kira-kira 1 bulan omsetnya sampai berapa sih kalau boleh tahu sih?